Tika Putri. Hai, saya Emmanuel Muskini. Saya Balkis Rabbani. Saya Raden Ayu Aulia Azizanha. Hai, perkenalkan nama aku Anissa Dwi Yuliana. Nama saya Fadela Gania. Saya Hasana Nurpalindri. Saya Marcella Lintang Nurjana. Aku Anggita Tia Puspita. Aku Anissa Fajria Zahra. Nama saya Jerry Firmansyah. Saya Sintia Keladap. Hai teman-teman, balik lagi bersama kami kelompok 2. Pada praktikum biokimia kali ini, kelompok kami akan menjelaskan bagaimana uji dari lipid. Nah, maka dari itu, mari kita simak videonya. Hasil positif uji identifikasi lipid akan meninggalkan noda transparan pada kertas yang ditetesi sampel. Untuk uji emulsi itu akan terbentuk emulsi yang stabil karena penambahan sabun sebagai emulsifying. Untuk uji ketidakjenuhan itu akan menghilangkan warna iodin yang ditetesi pada sampel karena iodin berikatan dengan ikatan rangkap yang terdapat pada lipid di dalam sampel. Uji deteksi lipid merupakan uji yang dilakukan untuk menguji apakah sampel mengandung lemak atau tidak dengan bantuan kertas minyak atau kertas cakram. Uji emulsi pada lipid merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui pembentukan emulsi dari lipid. Sedangkan uji ketidakjenuhan lipid merupakan uji yang dilakukan untuk mengidentifikasi larutan sampel apakah tergolong ke dalam larutan asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh. Untuk percobaan selanjutnya adalah percobaan ketidakjenuhan. Ditetesi betadin pada kacang tanah yang ditumbuk, begitu pula dengan kemiri. Kemudian pada susu, pada bangku berupa air, dan terakhir pada minyak. Kemudian aduk betadin yang telah ditetesi dengan larutan ataupun bahan makanan sampel yang telah ditumbuk. Lakukan pengadukan atau tumbukan pada sampel-sampel yang bebas. Lakukan pula pada susu. Air. Hingga kemudian yang terlihat larut. Lakukan juga pada minyak. Berikut hasil pengadukan betadin dengan sampel.
Uji kualitatif lipid menggunakan kertas minyak menunjukkan hasil bahwa pada sampel kacang tanah, kemiri, susu, dan juga minyak mengandung lemak karena pada sampel tersebut adanya bekas noda minyak yang tertinggal pada kertas, sedangkan pada air tidak. Hasil dari uji sampel yang menggunakan sabun yaitu terbentuknya emulsi yang stabil tanpa adanya dua fase atau endapan. Di sini karena semua sampel dapat disabunkan dan terhidrolisis oleh basah. Uji emulsi ini akan membentuk emulsi yang stabil karena adanya sabun sebagai emulsifier. Terima kasih. Hasil dari uji coba lipid yang pertama yaitu menggunakan kacang tanah. Kacang tanah yang telah ditumbuk ditetesi dengan betadin. Kemudian hasilnya kacang tanah berubah agak menjadi warna merah. Artinya kandungan lemak pada kacang tanah sendiri yaitu lemak tak jenuh yang tinggi. Sampel selanjutnya pada uji lipid ini kemiri yang telah ditumbuk. Kemiri yang ditumbuk tadi ditetesi dengan betadin dan menghasilkan warna yang berubah menjadi warna oranye. Artinya kandungan lemak jenuhnya lebih rendah. Selanjutnya sampel yang digunakan yaitu susu. Susu ditetesi dengan betadin dan kemudian diaduk. Setelah diaduk, perubahan warna pun tidak terjadi. Artinya kandungan lemak pada susu sendiri yaitu lemak jenuh. Selanjutnya, sampel yang digunakan pada uji lipid yaitu air yang dicampur dengan betadin kemudian diaduk dan terjadi perubahan warna pada air dengan ditandai warna kecoklatan dan tidak adanya gumpalan atau partikel yang ada pada air, yang artinya air sendiri tidak mengandung lemak. Sampel yang terakhir digunakan pada uji coba lipid kali ini yaitu minyak. Minyak dicampur dengan betadin, kemudian diaduk, dan hasilnya minyak berubah menjadi warna agak kemerahan. Artinya kandungan lemak pada minyak sendiri yaitu lemak tak jenuh tapi tidak terlalu tinggi. Alasannya karena minyak sendiri tidak bercampur secara sempurna dengan betadin. Jadi kesimpulan dari uji kualitatif lipid kali ini yaitu untuk uji lipid itu sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kandungan lipid pada sampel yang kita gunakan. Untuk praktikum kali ini kita lakukan 3 uji. Uji yang pertama itu menggunakan kertas minyak dengan ditetesi sampel sehingga akan memberikan hasil yang positif berupa timbulnya bekas atau bercak pada kertas minyak itu sendiri. Jadi kesimpulannya itu jika sampel yang kita gunakan mengandung lipid maka akan memberikan berkas atau bercak pada kertas minyak yang kita gunakan. Nah, pada sampel yang kita gunakan kali ini itu berupa susu, kemiri, kacang, dan juga minyak. Selanjutnya itu dilakukan uji yang kedua berupa uji ketidakjenuhan. Nah, uji ketidakjenuhan ini dilakukan betadin kita tambahkan tersebut tidak berubah, maka dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut termasuk ke dalam golongan lemak tak jenuh yang tinggi. Nah, sampel di sini yang termasuk ke dalam golongan ini berupa kacang dan juga minyak. Selanjutnya itu jika betadin yang kita tambahkan ke dalam sampel akan memudar, maka dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut termasuk di dalam lemak tak jenuh yang rendah. Jadi untuk sampel yang termasuk dalam golongan ini berupa kemiri. Selanjutnya itu dilakukan pengujian jika betadin yang ditambahkan itu akan menghilang, maka dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut termasuk dalam golongan lemak yang jenuh. Untuk sampel kali ini yang termasuk dalam golongan lemak jenuh ini berupa susu. Selanjutnya yaitu uji terakhir dilakukan uji emulsifying. Nah, dilakukan dengan cara sampel yang mengandung minyak tersebut akan membentuk emulsi yang bersifat stabil akibat adanya sabun yang bersifat emulsifying. Jadi dapat disimpulkan bahwa karena sampel yang kita gunakan tersebut mengandung lipid, maka akan membentuk suatu emulsi yang stabil akibat adanya sabun yang bersifat emulsifying yang kita tambahkan tadi. Terima kasih.